Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan membedah sebuah karya yang namanya mungkin sudah sering banget Anda dengar, bahkan mungkin sudah jadi semacam peribahasa ya. Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Sumber kita kali ini adalah kutipan-kutipan panjang dari novel klasik ini. Saya tuh selalu penasaran, apa sih yang bikin cerita yang usianya seabad lebih ini begitu abadi? Maksud saya, ini kan bukan sekedar kisah cinta sedih biasa kan? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, misi kita adalah mencari tahu sesuatu itu. Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena kalau kita lihat, kekuatan Siti Nurbaya itu bukan cuma di plot tragisnya. Novel ini tuh sebuah potret, bahkan otopsi sebuah masyarakat yang sedang ada di titik patah. Di satu sisi ada adat yang mengakar kuat, di sisi lain ada gelombang modernitas dan ya kapitalisme yang datang tanpa ampun. Kisah cinta Samsul Bahri dan Siti Nurbaya ini terjepit persis di tengah-tengah benturan itu. Nah, itu yang membuatnya terasa begitu relevan bahkan sampai sekarang. Oke. Mari kita mulai dari pusat ceritanya ya, kedua tokoh utama kita, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Sumber kita ini melukiskan mereka dengan sangat detail. Samsul, anak seorang penghulu terpandang, digambarkan sebagai pemuda yang modern pada zamannya. Pakaiannya sudah kebarat-baratan, jas, sepatu tinggi, topi ala Belanda. Dia juga digambarkan pemberani gitu ya, pembela yang lemah. Sementara Nurbaya, putri saudagar kaya Baginda Sulaiman, digambarkan dengan bahasa yang luar biasa puitis. Pipinya sebagai pauh di layang, ada tahi lalat yang menambah manis, suaranya bagai buluh perindu. Nah, penggambaran yang sangat idealis ini menarik loh. Ini bukan cuma deskripsi fisik. Marah Rusli seolah-olah sedang membangun sebuah simbol kesempurnaan, keindahan, dan kemurnian. Semakin sempurna dia digambarkan, semakin tragis nanti nasibnya. Saya setuju. Deskripsi puitis itu seolah menempatkan dia di atas tumpuan sebagai sesuatu yang berharga untuk diperebutkan. Dan hubungan mereka berdua, Sam dan Nur, juga digambarkan sangat ideal kan? Sumbernya bilang mereka belum pernah bercerai barang sehari pun. Bahkan boleh dikatakan makan sepiring tidur sebantal. Ini kedekatan yang melampaui teman biasa, hampir kayak dua sisi dari satu koin. Tepat. Ikatan mereka itu semacam representasi dari dunia yang harmonis, dunia sebelum konflik datang. Itu hubungan yang organik, tumbuh alami tanpa paksaan. Ini penting, karena seluruh tragedi dalam novel ini adalah tentang bagaimana kekuatan-kekuatan dari luar yang gak alami dan memaksa, datang dan menghancurkan ikatan itu. Hubungan mereka itu taman Firdaus kecil sebelum ular datang, gitu kira-kira. Nah ini dia. Tentu saja, kisah cinta yang murni dan ideal seperti ini jarang sekali dibiarkan tenang. Dan dalam dunia Siti Nurbaya, bayangan gelap yang muncul itu bukan dari persaingan cinta biasa, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kotor, keserakahan. Dalam wujud Datuk Meringgi. Datuk Meringgi. Salah satu antagonis paling ikonik dalam sastra Indonesia kan. Dan coba perhatikan deskripsinya, dia digambarkan tua, bungkuk, kurus, giginya hitam dan kotor. Sangat menjijikan secara fisik. Betul, deskripsinya hampir karikatural ya, kontras banget sama keindahan Nurbaya. Tapi kenapa ya penulis menggambarkannya se-ekstrim itu? Apa ini cuma cara mudah untuk menciptakan penjahat yang langsung dibenci pembaca? Itu poin yang bagus. Di satu sisi, ya ini adalah konvensi sastra klasik untuk menandai karakter jahat. Penampilan fisiknya yang busuk itu metafora dari moralitasnya yang juga busuk. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Yang bikin Meringgi begitu efektif sebagai antagonis bukan cuma keserakahannya, tapi karena ia menggunakan instrumen modern, utang, bunga, dan sabotase bisnis untuk mengeksploitasi kelemahan sistem adat. Dia itu simbol kapitalisme predator. Itulah mengapa dia begitu menakutkan. Jadi dia bukan sekedar penjahat dari masa lalu, tapi monster dari masa depan yang datang terlalu cepat. Dan sumber kita merinci betul cara kerjanya. Dia punya jaringan kriminal dengan tangan kanannya si pendekar 5, mereka mencetak uang palsu, dan yang paling parah mereka secara sistematis menghancurkan bisnis ayah Nurbaya, toko-tokonya dibakar, perahunya ditenggelamkan. Gila, ini bukan sekedar premanisme biasa. Rencana Meringgi ini benar-benar terstruktur. Dia menyerang dari semua sisi. Aset dibakar, reputasi dirusak dengan menghasut pelanggan. Dia menciptakan krisis agar bisa tampil sebagai penyelamat dengan menawarkan utang. Ini taktik lintah darat yang sangat modern. Dia adalah perwujudan dari kalimat uang adalah segalanya. Jadi,
Ada dua kekuatan besar ya yang menekan para tokoh kita. Di satu sisi keserakahan modern dari Meringgi. Di sisi lain ada juga tekanan dari adat yang kaku. Kita lihat ini dari percakapan antara ayah Samsu, Sultan Mahmud, dengan adiknya Putri Rubiah. Mereka berdebat soal pendidikan. Putri Rubiah bilang anak perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti suka menjadi jahat. Dan perdebatan itu menunjukkan keretakan di dalam tatanan tradisional itu sendiri. Sultan Mahmud, meskipun seorang penghulu adat, punya pandangan progresif. Dia menyekolahkan Samsu sampai ke Stopia di Batavia, yang dianggap pemborosan sama adiknya. Ini menunjukkan bahkan di dalam kaum adat pun, ada pertarungan antara pandangan konservatif dan yang lebih terbuka. Nurbaya dan Samsu adalah korban dari kedua sisi, keserakahan Meringgi dan kekakuan adat. Titik baliknya tiba saat Samsu harus berangkat ke Jakarta untuk sekolah kedokteran. Malam perpisahan mereka itu, di mana mereka akhirnya saling menyatakan cinta dan berjanji setia, rasanya manis sekaligus tragis. Karena kita tahu, kepergian Samsu inilah yang membuka gerbang malapetaka. Benar sekali, absennya Samsu itu kesempatan emas bagi Meringgi. Rencananya dieksekusi dengan sempurna. Bisnis Baginda Sulaiman hancur lebur. Dalam keadaan putus asa, dia terpaksa meminjam uang dari satu-satunya orang yang mau meminjamkan, Datuk Meringgi. Dia nggak tahu kalau dia sedang masuk ke perangkap yang sudah disiapkan. Peribahasa, mengail dalam belanga, menggunting dalam lipatan, benar-benar tergambar di sini. Dan saat utang jatuh tempo, Meringgi mengeluarkan ultimatumnya yang kejam. Serahkan Nurbaya sebagai istri atau Baginda Sulaiman dipenjara dan dipermalukan. Disinilah Nurbaya membuat keputusan yang mendefinisikan seluruh cerita. Dia mengorbankan kebahagiaannya untuk menyelamatkan kehormatan ayahnya. Pengorbanan Nurbaya ini sering dilihat sebagai bentuk kepasrahan. Tapi saya rasa ini lebih kompleks. Ini adalah sebuah tindakan agensi yang tragis. Dalam sistem yang nggak memberinya banyak pilihan, ia memilih satu-satunya hal yang bisa ia kontrol, dirinya sendiri. Ia memilih mengorbankan cinta pribadinya demi bakti kepada orang tua, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam adat. Jadi, ironisnya, ia menggunakan nilai adat untuk menjadi korban dari praktik adat lainnya, yaitu kawin paksa. Ini menyakitkan sekali. Kehidupannya setelah menikah pun digambarkan seperti neraka. Suratnya kepada Samsu yang ditulis dengan air mata itu salah satu bagian paling memilukan. Dia menyebut suaminya Algojoku. Ini bukan lagi pernikahan, tapi sebuah penjara. Surat itu jadi semacam manifesto personal yang mengkritik keras adat yang merampas kebebasan perempuan. Tentu saja Nurbaya nggak tinggal diam. Dia sempat mencoba melawan takdirnya dengan kabur ke Jakarta, menyusul Samsu. Sebuah tindakan yang sangat berani dan radikal untuk seorang perempuan di masanya. Tapi usahanya digagalkan dengan kejam oleh Meringgi. Apa yang bisa kita baca dari kegagalan Nurbaya ini? Apakah ini pesan dari Marah Rusli bahwa perlawanan individu itu sia-sia melawan sistem yang sudah begitu korup? Saya rasa begitu. Kegagalannya menunjukkan betapa kuatnya cangkraman sistemik Meringgi. Dia bukan cuma kaya, tapi dia punya koneksi. Dia bisa memfitnah Nurbaya mencuri hartanya dan menggunakan aparat hukum kolonial, polisi di Jakarta, untuk menangkap dan memulangkannya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan uang bisa membengkokkan hukum. Perlawanan Nurbaya, sebesar apapun keberaniannya, dihancurkan oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Puncaknya, setelah dipermalukan dengan upaya kabur itu, Meringgi melakukan tindakan paling pengecut. Dia menyuruh anak buahnya meracuni Nurbaya melalui kue lemang, sebuah akhir yang begitu sunyi dan menyedihkan untuk perjuangannya. Dia nggak mati di medan perang, tapi oleh racun dalam makanan. Kematian Nurbaya jadi pemicu kehancuran total bagi Samsul Bahri. Kabar itu ditambah kematian ibunya yang patah hati dan pengusiran oleh ayahnya sendiri. Itu membuatnya kehilangan segalanya. Dia mencoba bunuh diri tapi gagal. Ini adalah titik di mana Samsu yang kita kenal di awal cerita, pemuda idealis dan pemberani itu telah mati. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi dendam. Dan dari keputusaan itu, lahir sebuah identitas baru yang mengejutkan. Dia bergabung dengan tentara kolonial Belanda, KNIL, dengan nama samaran Letnan Mas. Ini kan perubahan yang drastis sekali. Dari calon dokter menjadi alat kolonial. Apa yang terjadi pada psikologinya di sini? Ini adalah ironi paling pahit dalam novel ini, dan mungkin kritik sosial Marah Rusli yang paling tajam. Samsu mencari kematian, dan ia memilih melakukannya dengan menjadi tentara.
Tapi bukan sembarang tentara. Ia menjadi bagian dari mesin penindas kolonial. Untuk membalas dendam pada penindas lokal, yaitu Meringgi, ia justru menjadi alat bagi penindas yang lebih besar. Tragedi personalnya telah membutakan pandangan ideologisnya. Dia sudah nggak peduli lagi soal benar atau salah secara politik. Dan takdir dengan cara yang sangat sinematik mempertemukan mereka lagi 10 tahun kemudian. Di Padang, terjadi pemberontakan menentang pajak blasting yang dipimpin oleh, ya siapa lagi kalau bukan, Datuk Meringgi. Ini puncak dari semua ironi. Meringgi, si lintah darat kapitalis, sekarang membranding dirinya sebagai pemimpin perlawanan rakyat. Tentu saja motifnya bukan nasionalisme, tapi karena pajak itu mengganggu bisnisnya. Dia seorang oportunis sampai akhir. Sementara Samsu, pahlawan kita, datang sebagai komandan pasukan kolonial yang ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan rakyatnya sendiri. Peran mereka benar-benar terbalik. Ini gila sekali. Dalam pertempuran sengit, akhirnya Letnan Mas berhadapan 1 lawan 1 dengan Datuk Meringgi. Dan dalam duel itu, semua kepahitan dan dendam selama 10 tahun tumpah. Samsu berhasil membunuh Meringgi, menuntaskan balas dendamnya. Tapi kemenangan itu hampa. Dia sendiri terluka parah. Balas dendamnya tuntas, tapi dengan harga nyawanya sendiri. Penutupnya benar-benar menyayat hati. Samsu meninggal di rumah sakit, tapi tidak sebelum sempat bertemu dan dimaafkan oleh ayahnya yang penuh penyesalan. Adegan terakhir di pemakaman Gunung Padang, di mana kelima makam, Baginda Sulaiman, Ibu Samsu, Siti Nurbaya, Sultan Mahmud, dan Samsul Bahri, berjejer rapi, adalah gambaran akhir yang sangat kuat. Lingkaran tragedi ini menelan semua orang tanpa sisa. Semua tokoh utama berakhir di tempat yang sama, di bawah tanah yang sama. Ini penegasan akhir betapa destruktifnya konflik yang mereka alami. Nggak ada pemenang dalam cerita ini. Yang ada hanya korban. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Siti Nurbaya bukan sekedar cerita cinta yang gagal. Ini sebuah alegori tentang masyarakat yang sedang sakit. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta dan idealisme dihancurkan oleh dua kekuatan. Keserakahan yang dibungkus logika kapitalisme dan adat yang kaku. Tepat. Dan kisah ini terus bergema karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya masih sangat relevan. Siapa Datuk Meringgi di zaman sekarang? Mungkin bukan lagi lintah darat bergigi hitam, tapi sistem atau korporasi yang mengeksploitasi dengan cara lebih halus. Bentuk kawin paksa apa yang masih ada hari ini? Mungkin bukan literal, tapi dalam bentuk tekanan ekonomi atau ekspektasi sosial. Novel ini memaksa kita untuk berkaca. Ada satu hal terakhir yang menarik untuk Anda pikirkan. Novel ini kan seolah mengkritik tradisi dan mendorong modernitas, tapi ada satu bagian di mana ayah Nurbaya, Baginda Sulaiman, memberi nasihat panjang yang justru memuji kesederhanaan dan kejujuran orang gunung yang dianggap terbelakang, sambil mengkritik moralitas orang kota yang katanya maju tapi penuh tipu daya. Jadi apa sebenarnya pesan novel ini? Itu bukan soal jas Eropa atau sekolah di Batavia. Kemajuan sejati adalah tentang integritas, kebaikan hati, dan kemanusiaan. Dan nilai-nilai itu bisa hilang di mana saja, baik di desa yang kolot maupun di kota yang katanya maju, terutama ketika keserakahan dibiarkan merajalela. Mungkin itu pelajaran abadi dari tragedi Siti Nurbaya, sesuatu untuk Anda renungkan.